umur saya 39 tahun. Saya dari Jakarta. Oke, Mbak Yuki, mau nanya-nanya sedikit Mbak ya. Kalau boleh tahu nih Mbak, setiap kita kan punya masa lalu masing-masing Mbak ya. Baik itu dari sisi baik, sisi buruknya lah, pasti orang punya background masing-masing. Kalau boleh tahu Mbak Yuki, ada nggak sih masa lalu Mbak Yuki yang mungkin bisa di-share ke teman-teman yang hijrah? Selalu gimana ya? Yang pasti kalau saya banyak banget jeleknya. Oke. Dan itu membuat saya di saat saya flashback itu saya merasa malu banget. Malu banget. Khususnya setelah adik-adik saya cukup besar, anak saya cukup besar gitu. Untuk menunjukkan diri itu saya sangat malu. Oke. Dan, Kalau boleh, dan alhamdulillahnya setelah saya menikah, suami saya cukup bisa menerima saya apa adanya. Dan adanya program ini, terlebih lagi saya memberanikan diri untuk menghapus. oke. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak ya, sedikit aja Mbak. Tadi kan ngobrol-ngobrol di belakang layar Mbak ya. Mbak ini ex user lah. Kalau boleh tahu dulu memakai apa Mbak? Kalau istilah bahasa sekarang cecek sama ubas. Ubas. Nah, kasih tahu Mbak, ada teman-teman yang di luar nggak tahu CC nih. Cecek itu ecstasy. Oke, ekstasi ya. Sama ubas. Ubas itu balikan ya, Ya, sabu. Nah, kalau boleh tahu itu dari umur berapa Mbak Yuki? Aku kenal begitu cukup dini banget. Sabu aku tuh kenal masa aku sekolah SMP. Oke. Tapi untuk pemakaian aktif istilahnya umur aku 21. Pemakaian aktif itu dalam arti kata aku sudah mulai bisa beli nih, gue udah bisa belanja segala Oke. macam. Dan Cece juga masih masa-masa buka-bukanya stadium lah. Nah, waktu menjadi pemakai aktif itu kondisi Mbak Yuki di Jakarta kah atau di mana nih? Di Jakarta. Di Jakarta. Berarti umur 21 tahun sudah pemakai aktif ya? Ya. Nah, kalau boleh Mbak Yuki, di umur yang 21 itu mulai awal kenal baik itu Cece ataupun Ubas dari mana tuh? Dari teman ke teman sih biasanya. Nah, waktu itu pun aku dari teman ke teman. Salah pergaulan. Oke. Berarti secara tidak langsung pergaulan membawa dampak yang sangat signifikan ya? Oh iya, pasti sekali. Pasti sekali. Dan itu nggak diragukan banget. Karena teman-teman aku yang juga aku lihat mulai punya tato, kelihatannya cool gitu kan ya, gayanya asik, pas pada tempatnya, bodinya oke. Mulai berpikir kenapa gue yang enggak gitu loh. Oke, ketika memakai barang-barang haram tadi, itu berarti sampai umur berapa tuh? Aku terakhir pakai itu udah cukup lama sih, 31. Berarti 10 tahun ya? Ya kurang 8 tahun. 8 tahun. Nah, jenjang waktu yang nggak sebentar itu 8 tahun itu, apa sih yang dirasain ketika Mbak Yuki itu memakai barang-barang tersebut? Apa yang istilahnya mendorong kok rentang waktunya cukup lama gitu? Karena aku masih berkecimpung di dunia dan pertemanan yang sama, yang membuat aku bertahan dengan hobi buruk itu gitu. Kalau boleh tahu nih Mbak Yuki, dunianya dalam arti apa nih? Ya gimana ya, dunia gelap gelip dah. Oh, dunia malam. Nah, berarti waktu itu Mbak Yuki memang, maaf ya, kerja di dunia malam itu kah atau enggak sih, cuman aku banyak teman seperti itu dan aku mulai bergaul-gaul dengan mereka, hangout sana sini malam gitu loh. perdugeman lah ya? Ya perdugeman. Oke, berarti mungkin kalau udah di Jakarta udah biasa lah, udah itu biasa lah ya, murah ya di Jakarta. dari klub satu yang klub yang lain ya. Nah, waktu itu Mbak Yuki udah kerja belum tuh? Aku waktu itu umur 20 aku baru cerai. Oh, baru cerai. Oh, berarti sempat gagal dalam berumah tangga ya. Ya. Nah, ada nggak sih rasa yang berbeda ketika memakai barang-barang haram tersebut? Pemakaian bedanya ada ya, cuman kalau yang mana satu nih? Yang Cece lah atau Cece Ubas? paling ya bawanya pengen goyang doang sih kalau Goyang. Cece ya. Berarti secara tidak langsung kalau pakai Cece itu harus
pergi ke dugem dong. Iya. Nah, kalau sabu, Oh, sabu zaman dulu bawaannya pengen rasa paling cantik aja gitu. oke. Berarti dulu mungkin Mbak Yuki kerja di tempat yang memang membutuhkan waktu yang istilahnya lebih fit ya? Karena kan sabu kan kalau saya lihat untuk hal-hal pekerja seperti itu. Oh, enggak sih, karena memang gimana ya, bagi aku dunia tuh kayak malam jadi pagi, pagi jadi malam gitu doang. Oke. Jadi aku memang aktifnya di malam hari gitu loh. Oh, gitu. Nah, kalau boleh tahu dalam seminggu berapa kali tuh? Karena saya beli sendiri, seminggu tuh bisa 7-8 kali. Wow, berarti hampir tiap hari dong. Iya, Dan pergi ke tempat dugemnya pun tiap hari. iya kurang lebih gitu deh. Nah, pada waktu itu Mbak Yuki memang udah kerja, mungkin yang kayaknya penghasilannya lumayan. I've been support from someone. Oke. Nah, kemudian ketika menyadari bahwa ketika kita memakai CC atau ubas itu kan membawa dampak yang mungkin nantinya berapa puluh tahun ke depannya itu dampak yang buruk. Pastinya lah ya. Mbak Yuki pernah nggak sih ngerasain seperti itu? Udah mulai berasa banget. Apa sih? Mulai gigi mulai kropos nih, mulai tanggal, mulai copot lah, mulai ompong ya. Itu baik dari cece dan ubas, itu udah Oke. pasti. Oke. Tulang udah mulai sakit, Oke. ingatan udah mulai agak-agak lupa. Pikun gitu ya? Iya, udah mulai itu udah mulai. Nah, itu perubahan yang signifikan secara ini Mbak, secara sifat ada nggak sih ketika memakai seperti itu? Emosi sih kali ya. Enggak stabil? Mental kurang agak ini deh kayaknya. Seperti itu yang aku rasakan ya. Oke. Mungkin dari biasa aktif, sekarang kita benar-benar stop. Oke. Nah, berarti waktu itu pemakai aktif itu hampir setiap hari memakai. Pada waktu itu belum nikah ya, masih single ya? Ya. Berarti secara tidak langsung ketika mendapatkan gaji lah katakan, habis gitu aja Mbak. Oh iya. Nah, sekarang ketika tahu Mbak Yuki memakai hal-hal seperti itu, orang tua seperti apa sih? Alhamdulillahnya orang tua nggak tahu sih. Cuman they suspect, mereka curiga kalau aku pemakai. Cuman nggak ada bukti gitu loh. Karena aku nakalnya jauh. Maksudnya jauh? Orang tua di Medan, aku Jakarta. Oh, berarti memang waktu itu udah merantau ke Jakarta, orang tua di Medan, Iya. nggak ikut orang tua ya gitu ya. Nah, Oke, kemudian ini Mbak Yuki, nah setelah hampir 8 tahun itu, sekarang gimana kok bisa langsung tiba-tiba berhenti total, kemudian memakai hijab yang panjang? Coba. Alhamdulillahnya sebandel-bandelnya aku orang tua ya, mama khususnya itu dari kecil itu selalu mendidik agama. Itu yang inti dasarnya, yang aku pikirkan. Aku bersyukur banget punya mama yang benar-benar perhatian dalam hal agama. Kita sekolah agama, sekolah pagi agama spesial muslim, terus juga sekolah siangnya kita ibtidaiyah, madrasah, itu sampai SMA. Dan kita memang wajib kakak beradik itu wajib masuk pesantren. Oke. Jadi mama berpikir senakal-nakalnya kami wajib tahu agama, pada dasarnya itu harus agama. Oke. Jadi alhamdulillah tuh memang aku merasa bener capek gitu loh. Mungkin juga dari Kayak di dunia malam lah kayak gitu ya. dengan teman yang semau gue, yang cuma datang ke kita pada maunya doang gitu loh. Itu udah nggak lumrah sebetulnya sih. Oke. Udah biasa lah di Jakarta seperti apalagi dunia seperti itu. Jadi aku mulai merasa capek dan memang nggak ada hasilnya gitu loh. Oke. Nggak ada sisi baiknya dari aku lihat dari situ. Nah, ada nggak hal-hal yang mungkin ini sentilan dari Allah, kemudian tiba-tiba kayaknya gue harus berhenti deh dari dunia malam deh, kayaknya udah nggak ini lagi deh. Ada nggak sentilan seperti itu? Kejadian apa? Sentilannya banyak sih kalau aku ngerasa ya, cuman Yang paling teringat, wah ini kayaknya harus sekarang nih berubah deh. Mungkin ada kejadian apa gitu? mama aku nangis. Oke. Mama aku nangis dan dia bilang dia mimpi anakku. Mama nggak menuntut aku untuk cerita tentang duniaku, cuman dia meminta aku supaya berubah karena mama sudah tua. Mama kepingin sebelum dia meninggal dia ngeliat aku berubah, benar menikah dengan orang yang baik, dengan menjalani hidup yang baik dan sederhana. Nah, berarti maaf ya, ini saya lihat udah pakai hijab panjang nih, udah berapa tahun? Setahun sih. Dan ini memang pilihan aku. Baru setahun? Ya, Tadinya maaf, bener-bener yang buka aurat banget ya? banget. Karena
ya dunia malam lah ya. Seperti Dengan itu ya? dengan perempuan yang punya tato di pinggul itu kayaknya kalau nggak dibuka kayak gimana gitu. Aduh ya Allah. Nah sekarang ketika Mbak Yuki udah mulai berubah, taubat, hijrah ke arah yang lebih baik, ada nggak ajakan dari teman-teman yang dulu yang masih di dunia malam itu? Yang pastinya aku berharap benar-benar mereka berubah itu pastinya. Juga. Walaupun banyak pasti alasan-alasan yang berdampak dengan yang mengatakan alasan ekonomi gitu loh. Yang sebetulnya itu sih nonsen ya sebenarnya nonsen. Dengan alasan ekonomi gue tuh belum bisa berubah gitu loh. Kehidupan Jakarta tuh keras coy gitu loh. Maksudnya Mbak Yuki ini berubah karena mungkin ekonomi sedang terpuruk gitu. Maksudnya teman-teman aku dengan alasan yang seperti itu gitu loh. Oh, maksudnya nggak bisa move on dari tempat yang itu, berubah untuk yang lebih baik karena ekonomi dia kurang, Iya. makanya dia harus menjalani itu, seperti itu ya? Iya seperti itu. Bagi aku itu sebenarnya sih ya nonsen gitu. Karena kalau orang kita berpikir seperti itu berarti kita nggak percaya sama Allah. Kita nggak percaya kalau memang rezeki itu sudah diatur. Yang haram saja sudah dikasih, apalagi yang halal kan gitu. Asalkan kita mau bersusah payah, asal kita mau ikhtiar, itu doang sih. Tapi pernah nggak satu kali mungkin ketemu dengan temen yang lama di dunia yang lama, diajak udahlah ayolah turun lagi, ada? Pernah. Nah, cara menolaknya gimana? Bilang, gila lu Cong, gue udah punya laki, lu izin dah sama laki gue kalau lu berani. Gitu aja sih sebenarnya. Kalau lu berani izin sama laki gue, kalau nggak dikena ceramah lu ntar. Oke. Berarti alhamdulillah suami pemahaman agamanya mungkin ini ya, Ya alhamdulillah. yang bisa membimbing lah gitu ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang terakhir deh pertanyaan Mbak Yuki buat teman-teman ex atau yang masih pakai barang-barang seperti itu nih. Gimana nih? Karena kan banyak nih. Ya kan, apalagi kondisi sekarang deh bener deh, Masya Allah deh, nggak cewek nggak cowok deh. Pesannya apa deh? Pesannya udah deh berubah deh lagi. Karena aku pemakai aktif banget dan aku melihat itu tidak ada hal-hal positif dari situ. Yang ada kita hancur, duit habis, teman menjauh, keluarga hancur. Itu sudah pasti. Apa yang nggak dijual, apa yang nggak dijadiin untuk hal seperti itu. Jadi ya berubah, mencari lingkungan yang baik. Ya move on. Harus berani keluar dari zona itu. Harus berani, harus. Tapi ada gini loh Mbak, ada kayak semacam katanya susah keluar kalau udah memang terjerat di hal yang seperti itu. Enggak juga. Enggak ya? Aku cukup lama loh, dari 20 ke 31 cukup lama, 11 tahun loh. Oke deh. Alhamdulillah ya teman-teman, mudah-mudahan dengan adanya cerita Mbak Yuki ini bisa menjadi buat ibroh, pelajaran yang diambil. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya yang tadi itu jangan diikutin tuh. Yang memakai narkoba selama 8 tahun segala duel malam jangan deh. Ya terima kasih atas sharingnya Mbak Yuki. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat Mbak Yuki. Siapapun yang melihat di sana ya kemudian mau berubah, kemudian pahalanya mengalir ke Mbak Yuki. Terima kasih banyak Mbak Yuki ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.